Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre kembali hadir di seri Cinta yang ke-101 di tanggal 6 Februari 2023. Tidak terasa, sudah Senin lagi. Dan kita terus semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Malam ini saya akan ditemani, selamat malam Sis Klesia, Pak Suroto, Bro Hedi, Chen Hua yang sudah join. Malam ini saya akan ditemani oleh Sis Yeni Trimulyani yang pernah sharing cinta di episode ke-87 lalu. Dan beliau menceritakan tentang bagaimana beliau bisa survive dari cancer. Beliau mengambil pendidikannya sebagai S2 di Undip dan beliau sekarang bekerja sebagai jaksa, sebagai asisten pembinaan Kejati Banten dan aktif pada berbagai cancer dan health support. Luar biasa. Wah, terima kasih Sis Klesia, selalu nunggu-nunggu cinta. Ya, saya berusaha supaya setiap Senin itu kita bisa terus live karena ini menjadikan inspiratif semoga ya buat yang mendengarkan baik secara langsung maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Sisi ini sudah bergabung dan saya mau beliau ini luar biasa, orang yang malam sis sama dengan Sis Kles lalu nunggu seri cinta. Terima kasih Bro Hedi untuk komentarnya. Sis Yeni ini menurut saya adalah bukan mau memuji atau apa, tapi Sis Yeni ini memang luar biasa. Halo, selamat malam Sis Yeni. Wah, masih pakai tuh ini ya, apa namanya, seragam. Suaranya belum keluar Sis. Mungkin kameranya juga bisa bantu diturunin sedikit supaya kelihatan. Tadi saya sudah perkenalan lagi. Terima kasih ya Sis Yeni sudah bersedia sharing lagi di Cinta karena kita mau Sis Yeni menceritakan kembali nih pengalaman beliau yang luar biasa baik sebagai meditator maupun sebagai cancer survivor. Jadi ini benar-benar seri yang ditunggu oleh banyak orang. Apa kabar Sis Yeni? Iya, suaranya belum kedengeran. Mungkin di bagian yang ada mikrofon kepencet nggak ya? Di bagian mikrofon paling kiri itu kalau terpencet mungkin suaranya jadi mute. Nah, bisa. Sip. Udah kedengeran Sis? Oke, silakan Sis Yeni, apa kabar? Pakai headset ya? Kalau pakai headset mungkin dilepas aja headsetnya. Lebih jelas. Coba. Nggak kedengeran. Oh iya, bener mesti pakai headset sih sepertinya. Nggak apa-apa, kita santai dulu. Nah, ada suara. Oke. Ya, ada. Terima kasih banyak Sis Yeni untuk kesediaannya berbagi kembali malam ini. Tadi saya sudah ceritakan Sis Yeni sharing di seri Cinta di 29 Agustus 2022 tepatnya. Dan hari ini ternyata hari yang luar biasa. Nah, hari apa itu Sis Yeni? Hari ini adalah 1 tahun ya saya sebagai survivor. Tahun luar biasa. Yang sudah mensupport luar biasa. Amazing. Cerita Sis Yeni, bagaimana perjalanannya Sis Yeni, baik dengan tim maupun sebagai cancer survivor?
Mudah-mudahan audiensnya nggak bosen ya. Karena kan Enggak dong. Enggak dong, sis. apa namanya, saya memang berjodoh luar biasa. Ini apa ya? Tadi sis, kalau ada beberapa yang apa namanya DS sebagai second home buat home sweet home, karena di situ Betul. mewarnai perjalanan hidup saya. Dalam episode yang penuh perjuangan, hadirlah Tui menemani. Iya, jadi kemarin nih kita baru sama-sama habis meresmikan DSI Center Brodensis di Ruko Taman Palem A5 nomor 11. Jadi inilah yang Sisi ini maksudkan, DSI Center itu buat kita semuanya menjadi second home, yang home sweet home, dimana kita betul-betul merasa punya rumah, punya saudara gitu ya Sis ya. Iya. Oke, silakan Sisi ini dilanjut. Brenda, awalnya adalah saya diagnosa di 25 Januari 25 Januari 2022. Nah, setelah buat sekian besar itu adalah mematikan. Biasanya kita mendengar itu seperti ya, gitu. Apalagi misalnya ada stage, early stage atau apa namanya lanjut saya itu dalam Ya. yang tentu proses dan memakan waktu yang cukup lama. Nah, dari sini saja memang dibutuhkan satu penerimaan dan satu kemampuan batin yang luar biasa. Nah, inilah yang saya alami pada saat saya kemudian menjalani pengobatan. Nah, secara medis memang pengobatan itu tidak dari metode pengobatannya juga cukup ekstrim, yang saya di itu memang operasinya cukup. Agak putus-putus sis ya nih. Sekarang gimana sis? Lebih baik sis. Maaf. Jadi setelah diagnosa, kemudian dilakukan tindakan. Nah, tindakannya adalah histerektomi radikal. Saya didiagnosa, jadi memang ada tindakan dari nama, berarti tindakan extraordinary. Nah, untuk menjadi tindakan tersebut tentu butuhkan kekuatan fisik 8 meter. Nah, adalah awalnya hanya otodidak saja, dari di YouTube, kemudian diajarkan oleh juga saya. Pada saat kemudian, jadi setelah surgery ini belum selesai sih sebenarnya, masih ada lagi treatment yang dilakukan, itu kayak terapi dan radiasi. Kemoterapi, radiasi. Ya, ada komentar suara Sisi ini putus-putus. Oke. Oke. Sekarang apakah oke? On and off gitu sis, agak putus. Oh, ya. Oke, tadi saya coba pakai handset malah dengeran. Iya. Sekarang udah oke sis Brand? Suaranya bagus sekarang. Kemudian, nah pada saat menjalani terapi ini adalah satu tindakan yang apa ya? Itu memang bagi sekitar orang meningkat. Jadi dia treatmentnya adalah di obat-obatan
dari kombinasi berbagai macam di ada yang terdiri dari. Nah, yang fungsinya untuk mematikan kanker di dalam tubuh. Namun demikian, efeknya juga membunuh sehat di dalam tubuh. Betul. Kita meruntuhkan kita. Nah, ngeri ya sih sebenarnya ya, dia mematikan cancer virus sel-selnya juga mematikan yang bagusnya. Dan kemo itu dulu yang saya pernah dengar itu bikin rambut rontok, kulitnya jadi hitam. Jadi itu apakah itu sama efek yang Sieni alami? Nah, ini Brenda, setelah saya mengenal meditasi Twin, nah di tahap ini memang apa ya, dia luar biasa gitu kan. Baik saya dengan Twin, sehingga saat jalan terapi ini, yang sebelumnya sudah diberi pengantar, bapak siapkan visi, jangan sampai drop, karena nanti kalau ada penurunan maka kemonya itu akan dihentikan tangis. Nah, juga kemonya dihentikan dan ulang lagi jadinya. Oh yo. Saya sendiri 28 kali radiasi dan kemo. Jadi kalau ada penurunan kondisi itu akan diulangi lagi awal. Astaga. 28 kali radiasi. Sis, kalau radiasi itu apakah Sis dimasukkan ke dalam ruangan yang ada radiasinya atau disuntikan, Sis? Maaf nih, jadi saya sangat awam, jadi mungkin audiens juga banyak yang awam. Kalau kemo kita dimasukkan cukup lama. Kalau saya dari jam 11 malam sampai pukul 5 pagi, ya biasanya itu malam. Itu biasanya efeknya setelahnya mual, rambut rontok, alis rontok gitu, terus mual yang biasa, ketakutan, atau tidak bisa merasakan makanan, pokoknya seperti mereka tanyakan, kemudian berat badannya turun. Gitu. Nah, ajaibnya yang saya alami dengan meditasi Twin, saat itu saya melakukan Twin, saya tidak merasa mual. Tidak merasa mual sama sekali. Tidak mual, justru makan. Makan normal jadinya, Sis. Normal aja. Wow. Seperti orang-orang pada umumnya. Nah, kemudian saya padahal itu kan dini untuk tutupi rambut saya kalau terjadi kebotakan, ya kan? Tapi ternyata ini bukannya wig ya, Sis ya? Oh bukan, ini ya. Iya, karena benar yang saya dengar, karena saya kan pernah ya Sis Pak Baja gitu ya yang digundulin tuh Sis. Ya. Orang-orang pada berpikir saya tuh kena cancer. Oh, iya. Jadi dipikirnya saya gundul karena cancer. Saya bilang bukan, saya sehat-sehat kok, saya happy. Karena memang yang kita umum ketahui itu kalau kena kemoterapi itu rambutnya rontok semua ya Sis ya. Tapi Sis ini enggak sampai rontok parah ya. Enggak rontok dan mual pun enggak. Saya sama sekali tidak rontok ya Sis ya. Wow. Dan gak luar biasa. Jadi seperti ya, orang-orang pada umumnya, jadi saya bisa beraktivitas. Nah, setelah kemo itu pukul 5 pagi, saya masih jam 6, pukul saya sudah di ya. Jadi itu beruntung. Itu ya. Wow. Itu biasa itu satu malam. Nah, kita diberi disinari dengan sinar yang cukup panas dari MRI
pesawat, kita sebutnya pesawat, pesawat itu biasanya pakai untuk MRI atau PET scan. Jadi kalau yang MRI di pesawat seperti itu. Memang kalau yang takut dengan itu waktunya sekitar 20 menitan. Tapi proses Oh, itu sama juga yang tidak boleh bergerak sama sekali ya, Sis ya? Boleh bergerak sama sekali. Boleh bergerak sama sekali di bagian tubuh yang apa namanya kan ada yang sel yang terkenal itu diracun atau penuh ininya kan dimatikan. Wow, masih ada suaranya terputus sedikit, Sis. Oh ya, oke. Bagaimana sekarang, Sis? Apa? Bagus, Sis. Jadi mungkin kabel headsetnya Sis itu mungkin perlu dimasukkan sedikit atau ditwist sedikit. Oh ya, tadi supaya karena tadi saya pakai ada suara. Iya. Atas saya coba ya. Lagi ya, Sis. Iya, dicoba headsetnya dilepas mungkin. Karena suaranya sayang, karena ini penjelasannya bagus sekali. Sayang kalau kita tidak bisa fully dapat informasi jelasnya. Oke, dicoba. Nggak ada suara, Sis. Sayangnya. Mungkin pasang tapi sedikit di twist. Oh, kalau sekarang kedengeran. Ya, sekarang kedengeran, Sis. Kedengeran, Sis. Bagus. Nggak usah pakai headset mungkin. Jadi setelah radiasi itu seperti itu, Sis Brenda, seperti kita dimasukkan ke dalam air, tapi kalau MRI diberikan sinar. Nah, ini diberikan sinar yang cukup panas, yang fungsinya adalah mematikan sel kanker yang otomatis ya ada sel-sel sehat yang mati. Iya. Nah, wow. Kemudian masih ada lagi sebenarnya. Yang satu lagi adalah brachytherapy. Itu adalah radiasi dalam. Kalau tadi radiasi eksternal, jadi sinari bagian luar. Kalau brachytherapy adalah internal. Internal itu ada alat radiasi radioterapinya yang dimasukkan dalam tubuh. Wow. Sakit dong, Sis ya? Ya, jadi dimasukkan ke dalam tubuh. Biasanya sih kalau spinal ya, Sis Bre. Spinal itu di anestesi dengan menyuntikkan obat biusnya ke tulang belakang. Oh, wow. Belakang. Jadi Sis, yang Sis cerita jarumnya sepanjang ini gitu bukan, Sis? Jadi itu saya tuh ngilu kalau ingat itu, Sis. Jadi sebetulnya, Sis Brenda, saya cerita seperti ini, tapi ini kan seperti light gitu ya. Seperti light, ceritanya light. Tapi faktanya tuh horor. Iya, bener. Faktanya sangat horor. Jadi jarumnya cukup panjang ya, yang untuk spinal itu untuk disuntikkan tulang belakang. Digunakan untuk kalau misalnya persalinan seksio sesarea itu. Nah, itu kan biasanya orang baru spinal tuh ya 2 kali atau 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali jika hanya 2. Nah, saya dalam waktu hari saya di spinal 3 kali, Sis. Oh, my goodness. Ya, jadi jarum yang cukup panjang itu digunakan tulang belakang dalam 9 ya. Nah, kalau dipikir secara rasional, logika pasti nggak tahu deh ya apa tuh ya gitu. Nah, setiap kali saya menjalani tindakan baik kemo, radiasi, target terapi ataupun brachyterapi, itu saya melakukan theta.
Hmm. Sehingga aja saya nggak merasa sakit sih dari tindakan yang dilakukan itu. Wow. Karena mungkin sis merasakan bliss, happiness gitu ya sis ya. Jadi Wow. memang kereta itu kan membuat kita bahagia ya sis Greta. Jadi Iya, benar. bahagianya tuh banyak banget ya. Nggak terkonsentrasi pada rasa sakitnya lagi gitu. Aha. Yang sis perhatikan justru happiness dan joy mungkin ya sis ya. Betul, betul. Bahagianya banyak sekali bahkan pada saat misalnya terapi atau radiasi banyak itu 20 juta. Nah, itu ketika dimasukkan ke dalam pesawat radiasi sampai saya nggak merasakan tubuh Hmm. Ya, ya. kira Itu masuk di dalam jana itu. ya Kalau merasa ya, saya setelah ya. nah, itu rangkaiannya sis Brenda. Kemudian hasilnya itu rangkaian treatmentnya tadi lama tuh sekitar 5 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu semua rangkaian treatment 5 bulanan. Tapi di dalam itu saya tetap bekerja, tetap beraktivitas, tetap makan. Hebat betul. Ya, jadi Nggak, setelah dalam nggak pakai istirahat sis kan kalau abis yang disuntik itu tuh sis tadi tuh yang jaraknya segini kan sakit tapi sis tidak merasa sakit dan masih bisa kerja udahannya. setelahnya kemo tuh 11 malam sih Brand harus masuk harus masuk jam 11 malam sampai jam 5 pagi kemonya istirahat jam 7 saya persiapkan untuk lalu selesai lama 2 jam sekitar 9 selesai nanti jam 11-nya sudah bekerja. Saya ada beberapa. Nanti kadang-kadang jam 11, Wow. jam 2 kerja lagi jam 4. Kadang-kadang kalau banyak sampai jam 11 malam. Ya ampun, kerja sampai jam 11 malam padahal baru saja kemo gitu ya. Oh. Dan apa ya sih? Saya tidak merasa bahwa sakit atau apa. Jadi ya sudah oke gitu itu. Iya, yang sakit betul-betul badan, tapi pikiran sis tidak sampai sakit ya sis ya. Ajaibnya meditasi, khususnya meditasi TWIM ya sis Brenda, karena saat itu saya sudah menjalani meditasi TWIM pada saat dan seterusnya. Itu luar biasa. Wow. Kalau saya tidak mengalami sendiri, mungkin nggak akan percaya. Misalnya saya ada yang seperti saya, mungkin saya nggak percaya. Tapi karena mengalami sendiri, ya memang seperti ini, gitu. Bahwa ternyata ketika meditasi batin itu sangat kokoh, gitu, tidak goyang, gitu, nggak apapun yang terjadi dihadapi, disadari, dihadapi, dan ada solusinya. Brenda. Saya benar-benar kagum sama Sisi ini yang betul-betul bisa hidupnya itu jadi enjoy. Tapi saya pengen membagi resepnya nih, karena saya tahu apa yang Sisi ini sering lakukan, bro dan sis. Sisi ini sering memberi, berbagi. Kemudian ya sis ya, Sisi ini meditasi TWIM namanya sis Christine. Apa itu meditasi TWIM katanya? Selamat malam sis Ucen. Sebentar, saya mau menyapa dulu. Tadi ada sis Yuni. Sis yang bilang luar biasa sis Yeni, bener. Kemudian tadi sis Yuni ada bilang, hilang sudah komentarnya, sorry. Tadi udah kelewat. Jadi
tadi Sis Yuni bilang Sis Yeni luar biasa atau apa gitu ya. Oh, iya, tapi uh, ininya nanti udah terlewatkan. Nah, Sis Yeni, terus Sis Yeni melakukan apa lagi selain memberi? Terus apa lagi tuh yang sering-sering saya lihat tuh kalau Sisi ini habis Oh, berbuat ini kan suka sharing sama saya. Aduh, saya ikut senang dengernya, lihatnya. Miss Brenda, selama saya menjalani itu semua ya rangkaian pengobatan yang itu rangkaian komplit ya, operasi sterektomi radikal, ada kemoterapi, ada targeted terapi, ada terapi. Yang itu selama menjalani itu yang utama saya meditasi tweet setiap menjalani ya. Oh, pokoknya kapanpun proses itu dimulai dari pukul 11 malam sampai selesai tidak terputus jalan. Walaupun Hampir lupa, sorry sis. Sebentar, tadi nanti tolong Sis Yeni jelasin ya, ada yang bertanya apa itu meditasi twin, nanti jangan lupa Sis Yeni cerita. Ya, silakan sis, lanjut sis. Baik. Apa namanya, dalam proses yang panjang itu kasih twin nggak pernah putus, terus kondisinya apapun. Kadang kan kalau sedang ya tubuh kita dipasang berbagai macam alat ya, juga ada di punggung tuh ada dural atau ya yang dipasang kawat ya Kawat. iya iya, saya pikir tadinya kabel ya sis, tapi ternyata pas dibuka dokter, Bu ini buka ya, ini udah sampai ujungnya ya biru, oh gitu, ini kawatnya gitu. Kawatnya di punggung. Nah, dalam kondisi kan saya bisa duduk ya sis, saya berbaring itu saya meditasi dalam kondisi berbaring, duduk di dalam tabung gitu, dalam kondisi apapun. Nah, selain itu yang saya lakukan juga function. Nah, apa tuh function tuh sis? Function adalah melepas satuan kembali ke habitatnya supaya kita semua dari penderitaan terkurung, Ya, terbebas dari penderitaan. Sis Ucen bilang, kesan pertama ketemu Sis Yeni, kalau Sis Yeni nggak cerita sakit, nggak pernah tahu karena vibe-nya sangat positif. Bener banget Sis Ucen. Saya ketemu Sis Yeni, tahunya Sis Yeni itu kan lewat WA. Kemudian Sis Yeni datang ke rumah saya. Ini Sis Yeni yang kena cancer? Iya. Wih, cerah begitu. Terus nggak kelihatan hitam-hitam kulitnya, rambutnya bagus. Nah, saya juga kaget sis, nggak cuma sis Ucen doang, surprise. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan sis Yeni ini menambah positif pikiran dan juga kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Itu semua seperti pohon ya sis, yang sis pupuk itu adalah kebaikan-kebaikan semuanya. Dan hasilnya ya seperti ini. Betul, Sis Brenda. Dan luar biasanya Sis Brenda tadi setelah paramedi, kemudian saya meditasi, kemudian fungsi, berdah, sudah rutin ya sejak dulu dilaksanakan, terus dilaksanakan secara paralel, jadi kebajikan paralel dengan meditasinya juga oke, itu memang paralel kan. Itu menghasilkan hasil kemudian hasilnya keluar dari PET scan gitu. Di situ udah beberapa PET scan, hasilnya adalah tidak ditemukan sel tumor darah. Wah, ikut berbahagia betul-betul sis. Udah berapa lama sis udah free? Jadi 1 tahun sis Brenda. Jadi gini sis, mungkin kan orang-orang bilang bahwa kalau ya
istilah sembuh gitu kan ya. Kalau saya pikir begini, apapun sakit sekarang, misalnya kita pasang ring, pertanyaan saya, ada kemungkinan kambuh nggak? Ada. Penyakit ada. Apapun Ya, mau itu. ya, ya. Kalau kita Ini ada komentar nih sis dari Ravena Juan. Sis Yeni really spreads the good vibes. Indeed, betul banget. Sis kenal nggak nih kenal ya dengan Ravena Juan? Ini adalah apa namanya? Oh, ini ada komentar dari Purwati. Keep smile, ibu cantik. Iya bener. Sis Lucy bilang Sis Yeni luar biasa, fresh and kinclong banget. Nah, kinclongnya ini dapetnya dari mana nih Sis Yeni? Boleh cerita dong, dikit-dikit. Yang kemarin di Bali. Jadi kinclongnya itu atas Sis Brenda, selain tubuh sehat ya, sehat. Artinya kan bahwa ini bukan, tapi buktikan medis yang membuktikan, dan bukan satu kali Sis Brenda ujinya itu berkali periodik gitu kan. Kalau kinclongnya itu dapat dari meditasi. Meditasi itu ternyata bener banget. Kita nggak usah pakai botok-botok, nggak usah pakai apa jadi kinclong sendiri ya sis ya. Asa. Oh ya, banget kan. Dan juga di rumah sakit juga saya ikut sharing ke pasien cancer kan, itu bergabung, diajarin meditasi. Padahal saat itu sih saya belum ya. Iya, belum dibimbing jadi asmen ya pada waktu itu ya sis ya, tapi udah mulai mengajar. Nah ini yang menginspirasi saya, bilang sama Sis Yeni harus ikut retret supaya hasilnya Sis Yeni kan alami sendiri ya. Betul. Wah, luar biasa. Tapi mungkin yang perlu juga mengetahui ya sis, bahwa meditasi tidak sekedar meditasi atau sitting, bukan itu gitu. Jadi dia sendiri meditasi harus dilakukan tadi paralel dengan kita. Tidak bisa ketika kita tidak norma etika ya, agama, hukum kita itu tidak dijaga, dan kita tidak berbuat mempraktikkan awal, itu nggak bisa juga hasilnya, mungkin tidak akan baik. Betul banget. Seperti itu Sis Brenda. Ya, yang Sis Yeni bicarakan adalah tentang menjaga kemoralan, menjaga terus-menerus kebaikan, memberi function, dan ini semua tumpukan-tumpukan kebaikan yang Sis Yeni terima, dan buahnya ya ini ada sebab, ada akibat, ada yang ditabur, sekarang yang dituai ya Sis ya. Lanjut Sis. Apa namanya? Jadi apa ya, kalau buat meditasi tim ini, nah meditasi tim ini sangat mudah, praktikal banget gitu ya, terimplementasi sehari-hari. Jadi ketika kita melaksanakan meditasi tim ini, kita tuh betul-betul merasa happy. Jadi bukan kita membayangkan meditasi, aduh susah banget gitu. Ini, tapi efeknya tuh luar biasa. Itu sih sebenarnya. Karena di dalam pencarian saya sendiri, memang saya sudah melakukan pencarian juga pada saat di awal ya, itu banyak sih yang aduh ini susah dijalankan. Nah, ketika diajar meditasi, itu luar biasa gitu. Ini praktikal banget, tetapi mengurangi kedalaman substansi meditasi. Ya. Betul. Jadi tidak boleh ada penolakan. Harus menerima. Ya. Buat pasien cancer itu sih, yang pertama dengan beberapa pasien dokter, saya share bahwa yang
hadapi ini. Akseptansi kita luar biasa tinggi. Oke, gitu. Saya di dokter. Ini adalah ya akibat perbuatan kita sendiri. Itu juga ketika akseptansi kita besar, maka kita mudah menyerap gitu. Kalau udah mental nanti susah ya sistem. Sis Yeni ini orangnya open minded bro dan sis. Walaupun beliau bukan Buddhis, tapi beliau bersedia menerima pengajaran. Nah, tapi kan sis Yeni lihat sendiri meditasi nggak ada hubungannya sama agama ya sis ya. Betul. Karena semua adalah kebenaran. Betul. Jadi meditasi sendiri sih kadang-kadang kan kalau buat yang awam ya kadang berpikir meditasi ini apa sih, atau meditasi agama tertentu. Meditasi saya ya secara pribadi dia tidak mendefinisikan agama tertentu. Bagus. Tidak mendefinisikan agama itu, lebih bagaimana kita mengolah batin. Yes. Inilah sebetulnya yang cara meditasi yang sangat butuh jika untuk pasien ya sebagai dokter pada saat itu belum. Nah, tetapi di menghadapi kehidupan sehari-hari, pekerjaan, tentu dengan tinggi, berbagai macam persoalan itu betul-betul membuat kita tough, membuat kita dalam menghadapi segala hal. Jadi kita nggak gampang baper, nggak gampang reaktif, menghadapi persoalan, tidak reaktif. Kita menghadapi apapun, kita amati, kemudian dicari solusinya seperti itu. Nah, cara berpikir yang itu hanya bisa dilatih dengan meditasi. Kalau kita tidak akan bisa. Seperti itu. Karena pikiran kalau kusut tidak bisa jernih dan kita bisa mencari solusi ya sis ya. Sis Brenda. Luar biasa. Pengertian-pengertian yang Sis Yeni dapatkan sepanjang retret ini, insight-insight beliau itu amazing, luar biasa. Sis Yeni baru saja ikut retret di bulan Desember, ya Sis ya. Kemudian sudah diminta oleh tim dari instansi beliau bekerja, yaitu di Kejaksaan, untuk mengajar. Dan saya betul-betul bahagia karena ide saya, cita-cita saya ini semoga pejabat-pejabat ini bersedia bermeditasi sehingga pikiran-pikiran beliau-beliau ini tenang, seimbang. Setelah beliau pikirannya tenang, seimbang, maka bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk negara. Itu cita-cita saya. Karena dan memang itu lewat Sis Yeni sekarang yang bisa menjalani. Luar biasa, senang sekali. Jadi Sis Brenda keputusan yang krusial ya, yang strategis, yang memiliki dampak terhadap kelangsungan negara, gitu kan? Itu polisi itu ambil dengan kebijakan yang tenang, itu ya. Betul. Ya semuanya yang sorry sis, agak miss yang bagian belakang karena terputus-putus, sorry. Bahwa keputusan besar terkait dengan keputusan dalam pemerintahan bangsa, tentu polisi seperti itu harus ambil dengan pikiran yang bijaksana, pikiran yang tenang dan bijaksana, benar banget. Dan yang mempertimbangkan sesuatu secara efektif akan bisa didapatkan juga pandangan terang. Yes. Akan didapatkan pandangan seperti itu. Dan pandangan terang akan muncul dari meditasi. Bener banget Sis Yeni. Saya mengalami ya Sis. Iya banget. Insight-nya selama 10 hari ini Sis Yeni luar biasa. Terus Sis,
ada perubahan apa lagi? Kan sis yang ini bagus banget hasil meditasinya ya sis. Terus ada lagi nggak sis yang sering gitu loh sis, yang klik gitu loh sis. Jadi apa tuh yang sis dapat? Jadi ya sis Brenda, usaha itu luar biasa, banyak banyak apa memahami kebutuhannya itu betul-betul secara nah kalau sekarang yang kata sis Brenda itu adalah bahwa buat saya yang memang apa namanya berlatih meditasi dengan baik, artinya apa namanya tidak hanya itu ternyata tidak hanya saja atau pada saat sitting substansi ternyata substansinya bukan dari Betul. saya ternyata meditasi substansinya bukanlah pada saat sittingnya, bukan pada saat meditasi itu, tapi substansinya saat implementasi di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu sebagai pejabat angka, sebagai pengacara, sebagai ibu rumah, sebagai anak, sebagai orang tua, semua apa yang kita terimplementasi kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang mungkin saya sebut meditative way. Jadi kita hidup dengan cara meditatif. Nah, inilah yang sis Yani ambil sebagai tema, menjalani kehidupan dengan cara meditatif bebas dari penderitaan. Betul. Jadi ketika apa namanya itu terimplementasi, kita itu betul-betul mantap gitu ya, kokoh gitu, kokoh itu nggak bisa digoyangkan oleh apapun, oleh persoalan, tidak membuat kita panik, tidak membuat kita atau meratapi apapun atau persoalan, oke, bagaimana seperti itu. Jadi tidak reaktif, respon persoalan itu, kemudian mencari sehingga akhirnya batin kita jadi menderita. Happy. Gitu. Benar. Jadi apa? Jadi tidak menderita, benar banget. Lebih empiris. Bagaimana keluarga dan lingkungan Sis Yani, lingkungan bekerja melihat Sis Yani setelah Sis Yani pulang retret? Wah, luar biasa gitu. Kalau Sis Brenda pulang luar biasa. Wah gitu. Jadi kita melihat apa ya? Memang setelah meditasi itu mengalami perubahan karakter pasti. Jadi lebih baik, makin dari ketika pulang retreat, wah itu luar biasa perubahannya, jadi baik dan juga pada akhirnya itu jadi magnet, menjadi magnet. Yes, benar. Ya magnet kebaikan ya. Iya. Seperti apa ya kalau ini sih saya pribadi saya bilang center of the universe gitu. Kita tuh ada di tengah-tengahnya gitu, seperti magnetnya ada di tengah dan semua kita tertarik ke arah kita untuk ikan. Betul. Jadi kalau magnet universe memang luar biasa. Kita positif menarik positif. Betul. Begitu pikiran negatif menarik negatif. Jadi kalau kita nggak mau dapet yang negatif ya jangan pikir negatif gitu ya sis ya. Harus semuanya dalam keadaan baik dan positif. Dan memang tidak mudah. Tapi kalau tidak meditasi saya rasa insight seperti itu tidak muncul. Betul. Itu apa ya? Itulah sis. Apa kalau nggak mengalami, kok bisa begini ya? Jadi kayak ya udah, bagaimana meditasi? Ya. Kelas-kelas yang diadakan tetap berjalan kasih di kantor? Tetap berjalan. Makin banyak pesertanya. Ya, pesertanya. Luar biasa. Luar biasa sih Brenda.
bermacam-macam, ada yang kejaksaan, ada yang apa ya, kementeriannya, ada yang banyak deh, banyak. Syukurlah, syukurlah. Kalau saya bukan siapa-siapa, lewat sisi inilah para pejabat itu bisa belajar, dan itulah yang membuat saya itu benar-benar ikut berbahagia, karena kalau tidak ada tangan seperti Sisi ini yang membantu mereka untuk bisa meditasi, mereka mungkin tidak mengenal, karena mereka melihat sendiri hasil yang Sisi ini dapatkan ya Sis ya. Sis Brenda, itu luar biasa. Amazing. Tadi ada yang bertanya, apa sih meditasi twin? Mungkin Sisi ini bisa jelaskan secara singkat. Kalau meditasi twin ini gurunya Sis Brenda gitu, tapi mungkin kalau meditasi twin sendiri, kalau kepanjangannya itu Tranquil Wisdom Insight Meditation. Tadi sempat keputus sedikit. Wah, ada komentar nih dari Bro Hedi, luar biasa, turut berbahagia Bro Hedi, sama-sama retret sama kita. Ada juga nih Bro Henry, terharu turut bermudita cita atau berbahagia. Bro Henry ini ingat gak sis yang pakai baju Dino itu loh? Oh, ya, makasih Surabaya ya Bro Henry. Iya, Surabaya. Nah, jadi meditasi twin ini adalah kita lebih banyak mengajarkan tentang cinta kasih, dimana siapapun punya cinta kasih, tidak terbatas hanya orang-orang tertentu. Semua orang punya cinta kasih, dan inilah yang kita kembangkan. Kemudian yang unik adalah dengan 6R, yaitu bisa ya sis ya. Apa sih itu sis 6R-nya? Jadi, nah 6R ini formula ajaib gitu. Jadi tidak hanya pada saat meditasi, tidak pada saat di kehidupan di real life, ketika menghadapi masalah, ketika tikus atau ada masalah yang menyesak dada apa, jadi sih tes langsung kasih proses sendiri. Ini formulanya apa namanya ya, cara yang itu adalah recognize, yaitu proses mengenali adanya, kemudian rilis. Nah ini yang ajaib nih, rilisnya nih, proses gangguan itu. Jadi kita tidak blok sehingga terjadi mental block, dengan kasar kita push away dia, tetapi secara smooth melepaskan. Dia sih tetap berada, tapi kita nggak beri perhatian. Nah ini nih yang ajaib, merileks. Rileksnya ini yang bikin kita benar-benar ketika melepaskan, hilang semua yang ada di pikiran, merileks. Gitu. Ya, di pikiran dirileks, bagus, benar banget. Kan? Gitu kan. Kemudian, nah ini juga formula ajaib, re-smile, senyum, yang membuat kewaspadaan kita tetap oke, tetap ada, yes ya. Kemudian mengembali ke pikiran objek meditasinya, return to the object. Kemudian jika terjadi gangguan kembali, kalau saya bilang gangguannya the monkey mind is coming, then ya repeat, kita repeat cycle-nya. Repeat the whole cycle. Ada komentar dari Sis Ivana, sis, meditasi membuat kita menjadi manusia yang paripurna. Semangat Sis Yeni, luar biasa. Kemarin kita ada komentar dari Bro Reda itu ya, paripurna ya sebagai manusia, betul. Sis Christine bilang, saya lihat Bu Brenda dan Sis tersenyum, mau tak mau saya pun tersenyum. Nah itulah kuncinya, Sis Christine sudah dapat. Kita itu meditasi dengan senyum Sis Christine, makanya ini bisa mengubah kepribadian, bisa mengubah wajah kita dari yang layu jadi kinclong. Sisi ini senyum terus dari tadi.
inner beauty-nya keluar. Betul, Yes, Brenda. yes. Jadi di kantor sekarang ada satu tempat latihan meditasi. Nah, itu dari pintu masuk saya tempelin emoji senyum, di kasih tulisan kawasan wajib senyum. Nah, kemudian wow, keren. seluruh pesertanya itu muslim, jadi kita kasih lagi tulisan senyum adalah ibadah. Nah, yes. ada lagi kita kasih tulisan sudahkah ada ini. Jadi semuanya tuh vibes-nya jadi positif. Jadi orang tuh baca itu ya. Jadi senyum, benar. Karena ini bisa menyebar. Itulah kalau kita semua pada senyum, pada happy, bisa 6R. Lama-lama apa sih yang mau dijadiin masalah? Nggak ada ya sis ya? Betul, Brenda. Jadi not just about sitting. Hanya saat kita duduk, itu betul-betul cara meditasi. Yes. Kan di dalam kehidupan nyata. Ya, diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Bagus, memang bagus banget. Karena memang inilah kehidupan kita. Ya, di luar, bukan saat di tempat retret itu kan kita cuma belajar ya sis ya. Bagaimana kita menghadapi hidup. Nah, benar-benar implementasinya ini di luar, di dunia, di keluarga, di tempat pekerjaan, di lingkungan kita. Jadi makanya kalau di keluarga DSI dan masuk ke Indonesia tuh kita happy gitu, semuanya dirangkul, mau usia berapapun oke, masuk, jadi nggak mau apapun kepercayaannya masuk silakan. Ya itu nggak boleh dimarah-marah, karena kita semua happy. Dan kita bisa memaafkan. Satu kunci lagi ditambah. Ya sis tentunya banyak sekali sudah pemaafan ini. Betul sis Brenda. Kunci utama juga pemaafan. Jadi begitu gitu. Kemudian sudah bertim juga saya melakukan pemaafan. Jadi pada saat pengobatan yang panjang itu mungkin 5 atau 6 bulan, saya melakukan dan juga meditasi pemaafan. Karena itulah yang membongkar kekotoran batin simpan di dalam yang menyebar menjadi cancer itu ya itu. Iya, betul. Karena ada sampah-sampah luka batin, sampah-sampah dari kemarahan atau kebencian, sakit hati, yaitu dibuka, lepasin semua pakai pemaafan. Betul, jadi hidupnya jadi ringan ya sis ya. Jadi light banget. Jadi ya nggak gimana sih, nggak jadi jengkel, nggak jadi gimana. Jadi kalau misalnya kita kan satu hal yang itu belum tentu hal buruk, tapi misalnya mulai mempertanyakan kok ini begitu, langsung 6R. Very good. Sis Yeni, waktu sudah hampir tiba. Saya mau minta sis berikan kesan dan pesan apa nih sis? Kesan dan pesan ya sis. Kesan pesan adalah di dalam menghadapi gelombang kehidupan yang memang butuh batin yang sangat kokoh. Caranya ada, kalau buat saya sih yang sangat dengan melakukan latihan meditasi itu akan membuat kita yang tenang, pikiran dan kondisi atau kejadian kita tidak menjadi cerita. Nah, dan paling penting itu tidak not just. Sis, maaf tadi ada yang terpotong, boleh tolong dibantu diulang sis? Bahwa dalam menghadapi gelombang kehidupan ya yang sangat
itu batin yang kokoh. Batin yang Yes, batin yang kokoh, bener. itu hanya bisa dihasilkan dengan berlatih meditasi. Berlatih meditasi. Kemudian selanjutnya tidak meditasinya, not just about sitting, tidak hanya saat duduk meditasi, tetapi dengan kebajikan, paralelkan dengan kebajikan, bersedekah, kan, ataupun melakukannya. Nah itu melakukan kebajikan-kebajikan apapun bentuknya yang tanpa pamrih, tanpa balasan, tanpa pamrih, apakah melalui baik melakukan ataupun tindakan, praktek mana pikiran, ucapan, dan perbuatan. Itu tadi agak terputus, tapi saya agak menangkap. Takutnya nanti audiens agak kurang dapat karena putus-putus, sis. Jadi, lanjut, sis. Kemudian ternyata meditasi ini, setelah kita lakukan latihan meditasi, ini manfaat untuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita saat kita berangkat, nah pada saat seluruhnya itu sudah, kalau kita bisa internalisasi dalam diri kita, sikap kita, pikiran, tindakan kita, itu betul-betul meditatif dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali. Sis Yeni, pertanyaan terakhir dari Sis Christine Willy, pemaafan itu apa sama dengan mengampuni? Ya, pemaafan betul, prakteknya sih kurang mengampuni ya, tetapi mungkin kalau pemaafan itu, kalau saya sih dia kan prosesnya maafkan diri sendiri. Kita yes. Lebih apa ya? Lebih light ya mungkin ya. Lebih light sih sebenarnya, lebih smooth. Dia lebih smooth, lebih gitu, soft gitu ya. Smooth. Kita memaafkan diri. Pertanyaannya kan mungkin gini, kenapa sih diri sendiri maafkan? Kita kenapa diri sendiri dimaafkan nih, bro dan sis? Pasang telinga, buka telinganya. Kalau ditanya nih secara empiris nih dalam kehidupan nyata, kalau kita membuat salah, kemudian kita dimaafkan, kita bahagia nggak? Bahagia. Nah, begitu juga saat kita pernah berbuat salah dan dimaafkan, apakah diri kita menjadi bahagia? Bahagia. Iya, nah, jelas. Nah, itulah pentingnya memaafkan diri sendiri. Iya. Jadi kalau di kita yang kita lakukan, biasanya kan kita memaafkan orang, mengampuni orang. Tapi ini kita duluan, kita memaafkan, mengampuni diri sendiri dulu. Karena banyak hal yang kita lakukan keliru ya sis ya. Kita berbuat salah, atau menyebabkan diri sendiri menderita, atau orang lain menderita. Itu kan semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu yang seringkali kita terbelenggu oleh kesalahan-kesalahan itu. Betul. Setelah kita dimaafkan diri kita, nah step kita maafkan banyak nih, kita maafi. Jadi seperti itu sih proses. Dan apa itu sangat rasional dan sangat mudah ya. Suaranya putus lagi, maaf sis. Ya, jadi tadi dikasih pemaafan itu internal ya sis, sangat internal, betul banget sis. Dan dia rasional juga, ketika diri dimaafkan itu jadi bahagia. Kemudian kita bahagia, kita memaafkan orang lain. Kemudian kita juga meminta maaf kepada orang lain. Jadi memang prakteknya itu betul-betul rasional, betul ini betul memang di dalam kehidupan nyata tuh bisa seperti itu. Jadi sekedar tidak sekedar teori. Tidak hanya teori, bro dan sis, benar banget. Kita harus ikhlas memaafkan kita, memaafkan orang. Kalau nggak itu jadi sumber penyakit nantinya. Betul.
Ini ada komentar lagi. Tadi saya menulis untuk Bro dan Sis yang baru tahu tentang apa sih meditasi. Silakan masuk di damasuka.org.id. Di situ ada website yang sudah di-create oleh Bro Henry dan teman-teman. Ada bagian online retreat dan ini free, gratis. Jadi boleh daftar. Komentar dari Bro Henry Chen. Bergabung dalam grup DSI jadi makin positif kan, Sis Brenda, para asmen, Sis Yeni yang menginspirasi, dan juga Twimmers lain yang sudah kayak keluarga. Iya, kita punya keluarga di dalam DSI, betul banget Bro Henry. Jadi ya begitulah memang apa yang kami cita-citakan ini ya terwujud. Ya semoga bisa berlanjut ke generasi-generasi berikutnya. Itulah harapan kita bersama. Masih ada lagi sisi ini sebelum kita sudahi? Oke, Sis Brenda, itu aja. Yang penting adalah semangat bermeditasi karena itu sangat bermanfaat. Dan maksudnya kalaupun tetap harus paralel dengan kebajikan juga, dan itu akan bermanfaat tetap jalani kehidupan. Iya. Ya. Jadi terus melakukan kebajikan karena ini bermanfaat buat kita dan orang-orang seputar. Ada orang yang egois begini, buat apa sih saya ngebantuin orang? Kalau kita ngebantuin orang kan happy ya sis ya. Buat apa sih kita mesti maafin orang lain? Kalau mau menderita ya jangan dimaafkan. Tapi karena kita nggak mau menderita ya kita harus maafkan. Begitu ceritanya. Komentar terakhir dari Sis Luciana, punya keluarga baru di DSI. Benar sis, karena dari awal itu saya menganggap semua orang yang bergabung di dalam DSI adalah anak-anak saya. Saya tidak punya anak kandung, tapi anak-anak saya sekarang banyak di mana-mana. Jadi sebagai seorang ibu mau mengajar ya tulus, apa adanya ya dikasih tahu gitu. Tapi terkadang dulu-dulu mungkin saking berperilaku seperti ibu, kalau seorang ibu kan negor anak ya negor dengan keras ya sis ya, yang namanya tough love itu. Nah itulah yang seringkali disalahpahami oleh orang-orang yang tidak memahami saya secara pribadi, secara ke dalam gitu. Kalau orang-orang yang bisa merasakan, tahu kalau memang saya itu tulus, nggak ada embel-embel ABCDE, kalau mau mengajar ya mengajar dengan tulus. Begitu. Saya dipanggil Bunda sama Sis Ucen. Boleh, boleh banget. Bro Neki bilang, kalau saya DSI rumah kedua bagi saya. Kalau menurut Sis Yeni cerita, DSI adalah home sweet home. Yes. Mami, oke. Bunda Brenda. Bunda Brenda ini bukan Bunda Korla. Benar ya. Tapi saya lebih akrab dipanggil sebagai Sis Brenda. Oh, itu bukan hard love Sis Christine, tapi tough love. Tough love ini biasanya dilakukan seorang ibu ya, untuk menegur anak yang kadang-kadang kita mesti jiwir gitu. Istilahnya kita mesti tarik kupingnya kalau dia lagi nyasar, tapi ya begitulah. Jadi ada kan, tahu ya sih sebagai seorang ibu ya Sis Yeni ya, bagaimana harus mengajarkan anak yang kita penuh sayang, tapi kita mau dia bawa ke dalam jalur lagi gitu. Nah itulah tough love sebenarnya, bukannya hard love, tapi tough love, tough keras. Ini pun pernah disalahpahami oleh orang-orang bahwa kalau cinta ya cinta aja, kenapa mesti pakai tough gitu? Kenapa ya Sisi Yani mesti pakai tough love? Mungkin Sisi Yani bisa bantu sebagai seorang ibu. Karena tough love ya, beliau juga mengedukasi anak-anaknya untuk menghadapi kehidupan yang keras. Nah, untuk itu tough love. Kalau hanya apa ngelak tanpa syarat, aduh agak susah ya sih. Nah kan manusia itu naturnya tidak sempurna. Nah, yes, ada sehingga justru bukti cinta kita adalah mengingat. Itu sih menurut saya tough. Ya, bukti cinta kita adalah mengingatkan. Semoga tidak ada yang tersinggung
oleh kata-kata, pikiran, dan perbuatan saya. Dan juga dengan ini kita harus menutup karena nanti kalau IGTV itu tidak bisa terlalu lebih jauh dari sekitar seputar 1 jaman sisi ini. Jadi makanya dengan terpaksa saya harus sudahi. Nanti someday semoga kapan-kapan sisi ini masih bersedia sharing lagi. Terima kasih banget, terima kasih banyak kepada sisi ini yang sudah memberikan banyak sekali inspirasi kepada saya pribadi dan juga kepada para Twimers yang sudah mendengarkan testimoni dari sisi ini di seri Cinta Lalu maupun saat sisi ini berbagi. Itu memberikan betul-betul ke dalam ini rasanya, wow, bisa ya. Saya sendiri ya, itulah. Jadi itulah yang membuat saya itu sangat-sangat bersyukur adanya kehadiran Sisi Yeni di dalam keluarga DSI ini yang bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang di dalam supaya terus mau bermeditasi dan terus mau berbagi meditasi yang indah ini. Akhir kata, saya Brenda Imekre bersama Sisi Yeni Trimulyani mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi. Semoga apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik masa kini maupun di masa lampau, semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga para korban gempa bumi di Turki mendapatkan kebahagiaan, kelegaan, dan terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Makasih Bu Brenda and Sis yang selalu senyum sama-sama dari Erisa. Sangat inspiratif dan membuat kita makin mensyukuri kehidupan. Benar Sis. Terima kasih Sis Brenda dan Sis Yeni. Kembali kasih dan kita jumpa kembali hari Senin depan di 13 Februari. Sudah masuk di Februari. Di bulan cinta. Dengan narasumber tentunya yang berbeda, yang bersedia berbagi tentang pengalamannya. Jadi kita akhiri sampai di sini malam ini. Salam untuk keluarga Sisi Yeni. Terima kasih sudah mengizinkan Sisi Yeni menjadi bagian dari kami. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Sampai jumpa.